Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah, taufik di bulan Ramadan ini. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi agung kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah menaikkan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan juga kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Maka dalam Al-Quran telah disebutkan ahamiyah atau suatu pentingnya untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu adalah suatu kebutuhan manusia dari zaman ke zaman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wa muslimah." Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dan setiap muslimah. Karena itu, yang harus kita lakukan pertama kali ialah mengokohkan niat kita, niat menuntut ilmu, karena semua pekerjaan itu bermula dari niat. Innamal a'malu bin niat. Karena semua pekerjaan itu terasaskan dari niat yang kokoh, yaitu niat untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat yang lain selain ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu, karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad Idris bin Syafi'i, atau lebih dikenal dengan Imam Syafi'i, menasihati kepada murid-muridnya atau kepada anak didiknya, yaitu suatu motivasi untuk bagaimana cara menuntut ilmu yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'unbika an tafsilha bibayanin. Laka'un wa hirsun wa dirhamun wa istihadun wa suhbatul ustadhi wa tuluz zamani. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbika an tafsilha bibayanin, yang mana akan aku jelaskan kepadamu dengan secara terperinci. Yang pertama adalah dzakaun. Dzakaun adalah suatu kecerdasan. Maka kecerdasan di sini bisa dikategorikan menjadi 2, yaitu kecerdasan mihnatun minallah, atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kecerdasan ini adalah anugerah, seperti seseorang yang mudah menghafal, seseorang yang mudah memahami, seseorang yang mudah mencerna suatu pelajaran. Dan yang kedua adalah kecerdasan muktasab, yaitu adalah kecerdasan yang didapat dengan cara berusaha, bersungguh-sungguh, dan menekuni suatu bidang pelajaran tersebut. Dan yang kedua adalah hirsun. Hirsun adalah al-irada al-qawiyah, atau suatu keinginan yang tinggi atau suatu semangat yang tinggi. Yang ketiga adalah ijtihadun, yaitu adalah kesungguh-sungguhan, yang mana harus dimiliki oleh setiap thalibul ilmi, suatu keinginan yang kuat
dan kesungguh-sungguhan yang kuat dalam menuntut ilmu. Kita dapat mencontoh dari salah satu ulama kita atau salah satu guru-guru kita terdahulu, yaitu adalah Syekh Al-Imam An-Nawawi, yaitu beliau adalah ulama besar bermadhabkan Syafi'i, lahir di Nawa, di desa Nawa, di kota Damaskus, di negara Suriah, lahir pada tahun 631 Hijriah dan meninggal 676 Hijriah. Beliau ini sangat banyak memiliki karangan-karangan bukunya walaupun hidup dalam kurun 45 tahun. Maka apa yang bisa kita contoh dari Imam An-Nawawi dalam semangat belajar dan dalam kesungguh-sungguhannya? Al-Imam An-Nawawi setiap hari dia menghabiskan 12 buku yang berbeda. Maka setiap hari tidak ada waktu kosong kecuali untuk membaca buku. Karena di setiap harinya Imam Nawawi menghabiskan buku sebanyak 12. Seperti misal dalam buku fikih, yaitu ada buku Al-Wasit dan ada buku Al-Muhaddab. Setelah itu dalam buku bahasa itu ada buku Al-Luma'. Dan misal ada buku Al-Hadis, yaitu buku Al-Jam'u Baina Sahihaini. Ini adalah buku-buku yang terus ditelaah oleh Al-Imam An-Nawawi setiap harinya. Sehingga setiap harinya dia menghabiskan 12 buku dari pagi sampai malam. Imam An-Nawawi dalam semangatnya yang tinggi pernah diceritakan bahwasanya dalam 2 tahun dia tidak bisa tidur berbaring. Karena kenapa? Karena saking lamanya dia membaca buku, saking lamanya dia menghafal suatu buku, seperti buku At-Tanbih, dia menghafal selama 4,5 bulan. Dalam menghafal ini dia sampai-sampai tidak bisa tidur berbaring karena fokus untuk menghafal. Dan di bulan yang lainnya atau bulan setelahnya dihabiskan untuk menelaah dan membaca buku Al-Muhaddab. Selama 2 tahun ini Al-Imam An-Nawawi jarang sekali tidur dengan berbaring, karena dia dalam posisi duduk untuk menghafal dan menelaah buku-buku yang ada di hadapan beliau. Poin selanjutnya adalah dirhamun, yaitu harta. Maka bagi setiap penuntut ilmu, dia tidak hanya mengharuskan berkorban jiwa, tidak hanya mengharuskan berkorban pikiran, tetapi semua apa yang dimilikinya termasuk harta pun dia harus merelakan hartanya untuk perjuangannya dalam menuntut ilmu. Sedangkan poin yang kelima adalah suhbatul ustadi. Karena kenapa? Karena bimbingan guru adalah sangat penting. Ketika pepatah Arab mengatakan man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak memiliki guru atau syekh, maka syaitan akan menjadi syekhnya. Karena itu mengapa bimbingan guru sangatlah penting dalam mempelajari buku-buku atau ilmu-ilmu agama. Maka dari itu ditetapkan yang namanya rukun ilmu. Rukun ilmu memiliki 5 rukun. Yang pertama adalah at-talib, yang kedua adalah al-ustad atau guru, yang ketiga adalah al-kitab atau buku, yang keempat adalah manhaj atau metode belajar, yang kelima adalah al-jaw al-ilmi atau lingkungan yang kondusif untuk menuntut ilmu. Maka 5 rukun ini harus dimengerti atau harus dipahami oleh setiap penuntut ilmu. Adapun poin terakhir adalah tulu zaman, yaitu waktu yang lama. Karena menuntut ilmu tidak bisa 1 hari 2 hari atau sebulan 2 bulan atau 1 tahun 2 tahun, dibutuhkan waktu yang lama dalam menuntut ilmu. Maka dari itu dibutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kegigihan dalam menuntut ilmu, yaitu waktu yang lama. Maka dari poin-poin di atas 6 poin ini diharuskan kepada setiap penuntut ilmu atau setiap muslim melewati prosedur-prosedur yang telah diarahkan oleh Al-Imam Syafi'i. Maka dari semua ini kita harus memanfaatkan waktu kita dengan maksimal mungkin, karena waktu itu kalau tidak diisi dengan kebaikan maka akan diisi dengan keburukan. Al-waqtu illam taqtahu qata'aka wa illam sagolathu bil haqi sagolatska bil batil.
Seperti itu kurang lebih yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.